Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 183 itu bicara tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. 184 tentang kondisi manusia yang boleh tidak puasa Ramadan, yaitu sakit atau dalam perjalanan dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Tapi bagi dia yang sudah tidak sanggup, siapa orang yang tidak sanggup itu? Satu, orang yang sudah sangat tua, ujur. Yang kedua, itu karena sakit berat. Yang ketiga, dia hamil, ibu hamil. Yang keempat, menyusui. Nah, bagi dia itu dianjurkan untuk membayar fidyah ta'am miskin. Al-Baqarah 185 masih bicara tentang Ramadan, yaitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. 186 ini ngomong doa, 187 ngomong campurnya suami istri di bulan Ramadan itu dibolehkan. Apa ini? Kenapa 183 sampai 187 ngomong Ramadan, tapi di 186 ngomongnya doa? Sehingga banyak orang yang membaca itu ngomong, kok kayak tidak nyambung, kok kayak tidak nyambung, kok kayak tidak nyambung. Padahal ini memberikan isyarat bahwa di bulan Ramadan adalah tempat, adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Disinilah tempat dan waktunya untuk berdoa. Karena di bulan Ramadan ini bukan hanya di waktu siangnya doa kita dikabulkan, di waktu malam doa kita diijabah. Bukan hanya waktu pagi doa kita diterima, waktu sore doa kita diperkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan, aku dekat, aku akan kabulkan setiap permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lihat waktunya. Inilah waktu yang sangat tepat di bulan Ramadan. Kemudian nanti ketika proses ibadah haji ada namanya hari Arafah. Nah, yang ketiga, sepertiga malam yang akhir. Yang kedua, perhatikan kondisinya. Kapan? Ketika hujan turun. Daripada ketika hujan turun hanya menjerit-jerit histeris, lebih bagus banyak doa. Menjerit tidak menyelesaikan masalah, tapi berdoa bisa merubah takdir yang sudah ada, kan? Kemudian ketika petir menyambar, ketimbang heboh kita ketika petir takut, bagusan banyak doa. Kemudian kapan lagi? Di antara azan dan iqamat, ketika khotib duduk di atas dua mimbar, di atas dua khutbah, itu doa yang sangat dikabulkan. Kondisi ini. Satu lagi ketika sujud yang terakhir, doa juga dikabulkan. Tapi mintalah dalam hati kita. Ingat, kalau sujud yang terakhir, walaupun doa di situ dikabulkan, kalau imam sudah Allahu Akbar, sudahlah. Jangan pula kita paling lama. Nanti kalau kita paling lama mengganggu teman-teman yang lain. Kita bilang pula sama orang lain, itu kok nggak bangkit-bangkit sekolah tuh, kena corona pula, dan disampaikan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama yang agung tersebut. Saya mau minta ampun, lalu saya berkata, saya berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosaku. Boleh, silahkan. Tapi yang lebih tepat, yang dimau dalam asmaul husna, karena kau mau minta ampun nih, gunakan nama Allah yang maha pengampun, ya Allah ya Ghafur. Aku minta rezeki dilebihkan dari yang lain. Lalu aku ngomongnya, ya Allah ya Malikul Quddus Salam, boleh, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang diminta oleh Allah, tapi yang lebih tepat dalam Asmaul Husna, karena aku mau minta rezeki, gunakan nama Allah ya Rozak. Sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah Asmaul Husna tersebut.
Keempat. Apalagi? Yakin ana indallani abdi bi, saya menurut sangkaan hamba saya. Kalau hambaku saja sudah tidak yakin doanya dikabulkan, bagaimana Allah mau mengabulkannya? Makanya dalam hal yakin ini, hindari kata-kata jika engkau berkenan. Kalau berdoa tidak perlu lagi ada kata-kata jika engkau berkenan ya Allah. Misal saya punya orang tua, saya berdoanya gini, ya Allah orang tuaku sakit, jika engkau berkenan sembuhkan. Tidak, berdoa minta, namanya pun permintaan. Kau minta diapakan orang tuamu itu, kau minta disembuhkan, minta sama Allah langsung sembuhkan. Jangan jika engkau berkenan. Yang berikutnya, berdoa khauf roja, takut harap. Takut kalau kita doa kita tidak dikabulkan, berharap betul doa kita dikabulkan. Persis seperti pengemis yang datang ke rumah kita, kalau dia minta itu memelas luar biasa, karena harapannya begitu tinggi. Coba hadir di hadapan Allah seperti itu. Kadang kita waktu ada acara doa bersama, handphone masuk, lagi nelpon pula, Pak bentar ya, masih berdoa. Bagaimana Allah mau mengabulkannya? Kalau kita saja pun sudah tidak yakin, tidak khauf, tidak roja, tidak takut, tidak harap. Yang berikutnya, berdoa kepada Allah. Boleh kok menggunakan bahasa yang kita ketahui, tidak salah. Kayak mana doa kita mau dikabulkan kalau kita aja nggak tahu apa yang kita minta? Kita berdoa, ya Allah, kita panjang lebar nangis-nangis kita, tapi kita nggak tahu apa yang kita minta. Boleh, silakan, nggak apa-apa untuk hadirkan kekhusyuan. Yang berikutnya, mulakan dengan hamdalah sholawat dan akhiri dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang berikutnya, ulang-ulang dia 3 kali. Apa permintaan kita yang ingin segera dikabulkan, ulang dia 3 kali. Lalu ini poin-poin agar doa kita dikabulkan. Ustadz, kami udah berdoa tapi doa kami tidak dikabulkan, padahal poin-poinnya udah kami jalankan. Apakah Allah tidak senang kepada aku? Apakah aku diajabnya, aku dimurkainya? Ingat, bagi orang yang doanya selalu dikabulkan, jangan sombong. Tapi bagi doa yang orang yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, jangan rendah diri. Memang terkadang doa itu memang harus tidak dikabulkan. Ulangi, tidak harus dikabulkan. Kalau semuanya doa bisa dikabulkan, kapan kita mau usaha? Kapan kita mau ikhtiar? Saya sakit, doanya sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, selesai aku sembuh. Ya Allah, ngapain harus ada dokter? Ngapain anak kita kuliah di fakultas kedokteran kalau begitu? Jadi Allah mau kasih isyarat kepada kita tentang ikhtiar. Inilah konsep tawakal. Ada doa, ada usaha. Orang yang doa dan usaha baru dia tawakal. Bukan cuma doa saja, bukan cuma usaha saja. Kalau usaha saja tanpa doa dia sombong. Tapi kalau doa aja tanpa usaha dia pesong. Yang betul, tawakal, doa, usaha, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, anak kecil apa yang dipegang kan mau dimakan. Kalau dia pegang kelereng kan mau dimakan. Ibunya itu dihalangi untuk mendapatkan guli tersebut. Pertanyaannya, anak kecil itu jadi nangis. Apakah ibunya itu benci sehingga menyebabkan anak itu jadi nangis? Tidak, tapi karena sayang. Kita gitu, apa yang kita pegang, apa yang kita minta maunya dikabulkan. Tapi kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Allah batasi, Allah belum kabulkan. Nangis kita. Apakah karena Allah benci? Bukan, tapi karena Allah sayang. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Apa yang baik bagimu belum tentu itu baik menurut Allah. Apa yang kamu benci boleh jadi itu yang terbaik. Dan untuk mengakhiri tausiah ini, ada 3 golongan manusia yang doanya dikabulkan. Pertama, orang yang dizolimi. Hati-hati menzolimi orang lain. Memang dia tidak punya pendukung yang banyak. Memang dia tidak punya harta untuk membela pengacara, tapi dia punya Allah tempat bersandar. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan kita lebih insentifkan doa kepada Allah. Perkara dikabulkan atau tidak dikabulkan itu urusan Allah. Tapi kita berdoa saja itu sudah dinilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.